Saya mau tanya, kalian dibangkitkan nanti dengan tubuh yang seperti ini atau dengan tubuh kemuliaan? Yang kedua, apakah waktu dibangkitkan nanti baru Tuhan cari tubuh kemuliaan untuk Pak Hendrik, untuk isinya, untuk si Tere kurang cocok tubuh kemuliaan ini, wajahnya kurang cocok, cari lagi, oh tubuh kemuliaan untuk Randy ini. Apakah gitu cara Tuhan? Bahkan orang-orang yang lewat di depan, orang-orang yang lewat di depan, mereka dapat merasakan, mereka dapat menikmati, bahkan tempat ini, wilayah ini ada dalam kendalinya Tuhan, ada dalam genggamannya Tuhan, ada dalam tangan Tuhan. Haleluya.
Dahsyat, luar biasa, ajaib Yesus. Kami bisa mengenal Engkau, kami tahu apa arti hidup ini. Ya, arti hidup ini dahsyat dan luar biasa Tuhan. Di luar Engkau kami tidak tahu, kami tidak mengerti, kami tidak memahami kenapa kami ada di bumi ini, kenapa kami hidup di bumi ini. Tapi dengan kami mengenal Yesus, kami mengenal Tuhan, kami bisa paham, kami bisa mengerti kenapa kami ada di bumi ini, buat apa kami ada di bumi ini, mau ngapain kami ada di bumi ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus, karena Engkaulah yang memberitahukan kepada kami, oh untuk apa kami di bumi ini Tuhan, untuk apa kami di bumi ini Tuhan. Oh hidup ini singkat Tuhan, bagaikan uap Tuhan. Kemarin-kemarin sudah banyak yang kami kenal meninggal dunia. Sudah banyak mereka yang tewas, sudah banyak mereka meninggal, bahkan kecelakaan, meninggal yang tidak wajar. Tapi kami hari ini masih hidup bernapas. Ini karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik buat hidup kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, biarlah urapan terus mengalir atas kami, sehingga kami kuat di dalam Tuhan, menang di dalam Tuhan. Dan kami percaya hanya di dalam Yesus kami kuat, hanya di dalam Dia kami menang, lebih daripada pemenang. Kami naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Hidup kami dipelihara, dijaga, dilindungi, diberkati, karena bersama Tuhan kami lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Dia bagi kami tidak ada yang sukar, di luar Dia sukar. Di dalam Yesus bagi kami tidak ada yang sukar, karena bersama Dia kami lakukan perkara-perkara besar. Urapi lidah hamba-Mu menjadi berkat bagi semua mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus setan sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan, roh jahat, kuasa gelap sudah dikalahkan. Kami pasti menang, lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Yesus yang meriah. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Iya, yel-yel kita 3, 2, 1. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus kita membawa perkara. Tidak ada yang saya bagi percaya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk saudara. Kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 35. 1 Korintus 15 ayat 35.
Oke, kita baca 3, 2, 1. Terus ayat 36. Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri lakukan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Terus Dan engkau takut dalam tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi dia tidak berkulit, umpamanya biji baru atau biji lain. Terus Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. oke, saudara, saya akan baca ya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Haleluya. Saudara, ketika orang yang sudah mati dibangkitkan Kristus dengan tubuh kemuliaan, apakah pada waktu mau dibangkitkan itu baru dikasih tubuh kemuliaan? Ini kalau dalam ilmu lain namanya ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf ini yang ya seperti yang dimiliki oleh Buya Sakur lah ya. Ya, jadi saya mau tanya, ketika orang itu dibangkitkan, ya, apakah pada waktu dibangkitkan itu Tuhan kasih tubuh kemuliaan? Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita ini ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Ya, itu kalau kita baca terus sampai ayat yang ke-55. Ya, berarti di dalam tubuh kita ini ada tubuh kemuliaan, ada tubuh yang bersifat daging. Ya, bersifat daging ini tentunya dia punya keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan daging, saudara pasti sudah tahu. Ya, ada berapa keinginan-keinginan daging itu? Ya, ada berapa? Banyak. Ya, coba kita buka ya. Galatia pasal 5 ya. Ayat berapa itu? Coba. Keinginan daging, langsung cepat saja. Ada yang bicara biar ditampilkan ya. Galatia 5 ya. Ada keinginan daging. Mulai di ayat 20-an ya. Ya. Coba kita baca baik-baik. Ayat 19 ya. Oke. 3, 2, 1. Terus 3, 2, 1. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, keterjelaan, bohong pencak, Terus kebencian, kemabukkan, pesta pora, dan sebagainya. Dan harus semuanya itu peringatkan kamu seperti yang telah buat dahulu bahwa barang siapa melakukan dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. iya, kita kembali ke yang awal tadi ya, keinginan daging apa? Ya. Oke. Saudara, apa keinginan daging? Ayat 19 tadi ya, mulai ya. Ya, ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ada nggak? Percabulan. Kecemaran. Ada nggak kecemaran? Kecemaran itu banyak ya, yang bisa mencemarkan kita ya. Jadi susah untuk kita bahas satu persatu ya. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Saudara, sebenarnya nafsu itu nggak ada masalah. Tapi kalau ada hawanya itu bermasalah. Iya, karena si Hawa yang buat masalah, bukan si Adam. Makanya kalau nafsu nggak apa-apa, nafsu kali kau makan, nggak masalah. Iya. Tapi kalau sudah pakai hawa, itu masalah, ya. Itu artinya sudah berlebihan, over, ya, overdosis,
Ya, terus contoh gini ya, hawa nafsu itu gini. Kamu nafsu punya mobil, ya udah dapat. Tapi hawa nafsu beda, udah dapat mobil, tadi kok cita-cita Avanza terus, wah, kenapa Avanza saya harus ganti Fortuner gitu. Jadi terus uangnya nggak cukup, kredit aja lah, ya. Ya, ini kan ada DP, itu hawa nafsu. Beda dengan orang punya uang 5 miliar, beli Pajero itu bukan hawa nafsu, itu nafsu aja. Tapi dia nggak punya uang untuk beli Pajero, ya. Dia paksakan supaya dia dapat itu, padahal hitung-hitungannya juga dari gajinya itu mungkin sangat ini ya, sangat pas-pasan lah. Ya, kalau terjadi misalnya ada yang sakit di antara satu keluarga itu, kemungkinan udah sulit bayar kreditnya begitu ya. Tapi dia paksa. Padahal tadi dia berdoa aja minta mobil, Tuhan kasih. Jadi hawanya muncul. Tadi cuma nafsu. Setelah nafsunya tercapai, muncullah hawa. Ya, saudara tahu hawa? Ya, hawa itu hawanya dingin ya. Jadi suasana hatinya itu jadi dihantui, suasana hatinya itu dikuasai nafsu tadi ya. Kalau nafsu aja nggak apa-apa, tapi kalau sudah ada hawanya, ya itu suasana ya, dikuasai dengan suasana nafsu tadi. Terus penyembahan berhala. Tahu ya penyembahan berhala ya? Tahu. Apa itu penyembahan berhala? Menduakan Tuhan. Iya, apa itu menduakan Tuhan? Iya, begu ganjang ya. Iya, menduakan Tuhan itu ya segala sesuatu yang kita lebih pentingkan dari Tuhan ya, atau yang terpenting dari segala yang penting ya. Artinya Tuhan kita nomor duakan. Itu sudah penyembahan berhala. Ya, bukan hanya kau menyembah gunung, menyembah batu, terus menyembah apalagi kalau batu hitam ya, oh udah parah itu ya. Bukan hanya itu aja ya, penyembahan berhala ya. Apalagi menyembah patung, termasuk patung Yesus, itu berhala. Kalau disembah, patung Yesus saja berhala, apalagi batu hitam. Iya, iya nggak boleh dikeliling-keliling itu batu hitam ya, jangan. Penyembahan berhala itu saudara. Apalagi harus diatur-atur ya. Iya, iya. Ready senyum dia, mungkin dia sudah masuk alam tadi apa namanya kolbu, terus tadi itu tasawuf. Jadi dia ngerti bahasa-bahasa, dia ngerti, nggak perlu harus ini. Kalau udah di tasawuf ngerti ya. Sihir tahu ya? Sudah pasti tahu ya. Iya, banyak orang kena sihir. Ya, dikasih cincinnya, dikasih jamnya, ya hipnotis ya. Sudah 2 jam dia sadar. Wih. Ya, ada nggak orang yang punya sihir? Ada. Ada nggak di antara saudara yang sekarang punya sihir? Tidak ada. Nggak ada. Mau nggak? Mau. Haleluya. Iya, lebih baik jujur ya. Mungkin dia mau ya, karena dia pikir kalau punya sihir saya enak. Nanti ada musuh-musuh saya waktu mau menginjil saya, dia mau lawan, saya sihir dia. Saudara, sebenarnya kita nggak perlu pakai ilmu sihir. Kita sudah punya ilmu Yesus. Iya. Jadi Yesus itu ahlinya segalanya, saudara. Sihir masih kecil sama Yesus. Haleluya. Yes. Iya. Wajahmu bisa dirubah sama Yesus detik ini. Iya. Berubah kok Randy. Berubah wajahnya. Si Naomi nggak kenal lagi. Iya. Hai istriku. Siapa kau? Siapa kau? Aku lari ku lapor polisi. Bisa nggak Tuhan melakukan itu? Bisa kalau dia mau. Apa sih nggak bisa bagi dia? Jadi nggak perlu cari sihir yang lain. Yesus punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi nggak perlu pakai sihir ya. Terus perseteruan. Ya, sering nggak berseteru? Sering. Iya. Ya, terus sering nggak ada selisih? Sering. Selisih hitung-hitungan atau selisih paham? Semuanya, dua-duanya ya. Kalau udah selisih hitungan pasti selisih paham juga.
Itu bergandengan tangan. Nah itu. Kalau udah selisih paham, selisih hitung-hitungan pasti selisih paham. Makanya hitung-hitungannya jangan sampai selisih ya, supaya jangan salah paham. Ya. Terus iri hati. Enggak, haleluya, luar biasa ya. Enggak ya, luar biasa. Dahsyat ini kalau ada yang enggak, maksud saya kalau semua jemaat ini sudah tidak ada lagi yang iri hati, ini udah luar biasa. Ya, karena jarang di gereja manapun jemaat yang seperti itu jarang ya. Iri hati nggak ada ya? Pernah dulu, sekarang udah enggak ya. Haleluya. Luar biasa ya. Iri hati, terus amarah, terus kepentingan diri sendiri. Amarah ada nggak amarah? Ada. Kadang-kadang ya, kadang-kadang amarah itu muncul ya. Iya, itulah tadi sifat daging tadi kan. Amarah itu ya. Sebenarnya secapek apapun kita nggak marah. Ketika orang mempertanyakan sesuatu, ya kita jawab tanpa marah bisa. Tapi kalau kita punya sifat amarah, waktu kita capek, kita ditanya, kau gini, aku sudah capek gini. Padahal sebenarnya ketika dia menjawab begitu, energi yang keluar tambah besar. Seharusnya misalnya kita lagi capek ini ya, terus ada anak kita nanya, "Mah, di mana ikannya?" "Di situ, Nak." Itu tandanya capek. Tapi kalau bilang, "Kau tanya-tanya lagi, aku udah capek. Lihat-lihatlah di situ. Masa kau nggak punya mata?" Berarti dia belum capek. Kalau orang udah capek nggak begitu. Orang capek, "Di situ, Nak." Ya kan? Rasional kan? Iya, berarti belum capek ya. Kalau ada orang yang seperti itu bilang, "Kau belum capek." Pasti belum capek. Kalau kau udah capek, pasti kau udah nggak bisa lagi ngomong begitu kan? Oke. Nah betul juga. Iya. Terus, iya kan? Iya, ya jujur, harus jujur ya. Ya kan? Logika yang saya katakan, kalau orang udah capek, masa dia bisa lagi ngomong begitu? Kalau udah capek kali kan itu. Kan begitu? Enggak, ini enggak. Macam enggak ada matamu, carilah di situ. Kalau ada ular dipatok kau, katanya kan. Nah, terus kepentingan diri sendiri. Karena kalau kita diamarah terus ini 7 jam juga Anda pasti senang karena iya ya. Iya. Selama ini kalian kan nggak tahu kalian capek atau tidak. Iya. Sebenarnya kalian bukan capek. Kalian itu dihinggapi roh amarah, bukan capek. Tapi roh amarah ini membisikkan ke dalam telingamu, ke dalam rohmu. Capek. Gitu loh. Ya kalau betul-betul udah capek, saya lihat orang udah capek. "Pak, di mana?" Carilah. Nggak bisa lagi, udah capek, ya kan? Iya. Jadi amarah terus kepentingan diri sendiri. Nah, ini ada nggak? Selalu kita mementingkan diri kita dulu, ada nggak? Ada ya? Oh, luar biasa ya. Ada ya? Iya. Saudara, sudah kurang lebih 2 bulan lebih lah. 3 bulan lah. Udah lama lah ya, berapa bulan ini. Kami selalu bagi susu buat anak-anak ya, yang di jalanan itu ya. Saudara, ini dikecilin sebentar ya. Ya tadi ini memang mau saya ada di sini, saya penting ya, tolong dikecil ya. Mana cecar, tolong. Ya. Jadi saudara, ya tadinya saya itu ya berpikir ya, wah gimana ini anak-anak ini, kasihan ini, nanti kurang gizi mereka, nggak ada susu. Tapi ada itu dalam hati. Kau aja kakimu aja sudah jalan kadang kayak mau copot, harus minum susu. Iya, karena ada itu susu untuk kuat tulang. Iya, tapi saya bilang enggak Tuhan, saya harus utamakan mereka.
Setelah saya utamakan beberapa bulan, barulah ya waktu itu saya ke Mabes Polri sama Daniel. Ya kami nggak masuk ke dalam karena saya pikir nggak usah lah ngerepotin orang. Bisa sih masuk ke dalam, ya parkiran di dalam kita tinggal telepon aja. Tapi saya bilang mendingan jalan kaki lah. Ternyata parkiran susah, jalan kakinya jauh. Pas saya turun dari mobil nggak bisa. Kakek ini, kenapa ini Daniel? Kenapa Daniel? Bilang, wah, gimana kita mau dihormati nih sampai sana? Kan saudara di tempat itu terus terang ya kalian, ya itu ada khusus masuk anggota. Kalau mau ada lagi masuk khusus tamu, itu jauh ke sana muter. Yang paling dekat kalau kita parkiran di seberang. Naik lewat apa? Lewat itu jalan apa itu? Jalan layang, ya baru kanggota kan? Ya makanya saya bilang sama Daniel, gimana nih Daniel? Mereka mau hormat nih kalau jalan saya gini. Nanti pasti suruh tinggal KTP nih, aku bilang. Ya tapi sampai di situ saya gini-giniin aja. Buka, siap. Kan itu nggak bisa kita buka, saudara. Harus dia yang buka. Kan duduk di situ 6 orang. Buka. Siap. Terus Daniel ikut juga dari belakang kan. Iya. Mulai dari situ saya bilang, saya harus beli susu. Saya harus beli susu. Nah, saya dapat iklan. Ya keluar sendiri iklan itu. Di apa saya, di HP saya. Susu apa lupa namanya. Saya kirim ke istri saya. Mungkin sudah ketutupan dengan banyak kiriman, ya karena dia kan dapat kiriman banyak. Iya, jadi udah ketutupan dengan banyak kiriman. Saya suruh cari katanya nggak dapat lagi, gitu loh. Yang saya kirim itu namanya susu apa gitu ya, kesaksian seorang ibu itu yang tulangnya ini minum susu itu bagus. Akhirnya saya bilang udahlah cari susu apa kayak tanya sama orang yang tahu di Raja Susu sana, saya bilang gitu kan ada Raja Susu situ. Nah, susu apa untuk tulang ini? Entah dikasih susu apa itu saya juga nggak tahu. Kata istri saya harganya 270.000. Nggak apa-apa. Iya. Nah, saya sudah minum 5 hari. Sama hari ini kurang lebih. Ya ada nggak perubahannya? Ya belum set. Ya lumayan juga sih. Tapi kita belum bisa nikmati sepenuhnya. Coba kita lihat nanti ya. Sampai beberapa bulan kita minum. Artinya jangan mementingkan diri sendiri. Pentingkan orang lain lebih dulu. Haleluya. Haleluya. Nah, beberapa hari ini istri saya selalu ngeprint. Pulang bilang kosong. Ngeprint. Iya. Ngeprint buku. Ya. Jadi memang gitu kalau orang selalu di luar negeri bahasanya gitu. Haleluya. Jadi saudara, tadi saya sambil jalan pagi ya. Saya cek. Saya pulang. Adong doh katanya. Jadi gantian dia yang nanya. Sepertinya ada saya bilang 500.000. Karena kan kita bisa tahu kemarin berapa, ya sekarang berapa gitu kan. Saya pikir-pikir gimana ya ini sebentar lagi hari Kamis. Kok nggak ada uang untuk mereka. Untuk hidup kami gitu. Tapi saya yakin kalau kita mementingkan orang lain lebih dulu, pasti Tuhan siapkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Pasti Tuhan siapkan. Saya sering mengalami seperti itu. Sering saya mengalami seperti itu. Yang penting pelayanan ini jalan. Saya bilang, ya, nggak usah hitung-hitungan, jalan. Iya. Ternyata beberapa hari kemudian Tuhan kembalikan. Kadang malah 2 kali lipat. Tapi 2 kali lipat juga habis lagi kan begitu. Iya, jadi harus mementingkan kepentingan orang lain. Haleluya. Karena begini saudara, kita nggak mungkin bisa berbagi kalau kita nggak punya hati yang benar-benar mementingkan orang lain. Karena seberapa banyak pun yang ada pada kita pasti kurang. Nggak mungkin kita bisa berlebih, nggak mungkin. Siapa yang berkata dia bisa berlebih itu karena dia mengucap syukur. Tidak mungkin orang yang tidak mengucap syukur bisa berlebih walaupun sehari gajinya 1 miliar.
Tapi sekalipun orang itu gajinya 200.000 sehari, 150.000, kalau dia mengucap syukur, bisa dia merasakan bahwa dia memiliki lebih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Iya. Jadi yang selanjutnya apa? Percideraan. Terus roh pemecah. Percideraan apa ini ya? Kira-kira ya? Oh, mencederakan orang ya. Bisa juga ya. Ringan tangan. Iya. Ringan tangan itu punya dua arti ya. Ringan tangan kalau lagi ada di ladang itu artinya rajin kerja. Positif. Iya, tapi kalau ada di kamar ringan tangan negatif. Ya negatif. Macam-macam lah ya. Ya, tapi bisa juga kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Bisa juga ya. Jadi yang penting tangannya ringan aja. Ringan aja. Haleluya. Iya, percederaan. Tapi ini percederaan di sini artinya negatif ya. Ya, terus roh pemecah. Ini yang bahaya juga ini. Suka adu domba. Ya, suka gosip, gonggongin orang. Lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Lu dibilangin begini-begini, lu diomongin begini-begini. Lu diam aja diomongin begitu. Ayo dong, marah dong, marah dong. Ayo, marah dong, marah dong. Wah. Iya kan? Haleluya. Ini roh pemecah gawat ya. Jadi saudara harus berhati-hati. Kadang-kadang orang itu seolah-olah bela kita. Seolah-olah orang itu sangat sayang kita. Seolah-olah orang itu simpati dengan kita. Tapi ternyata dia memiliki roh pemecah. Tapi kita yang nggak sadar, iya, dia perhatian kali terhadap saya. Dia baik terhadap saya. Semua yang diomongin orang itu tentang saya yang jelek-jelek, dia kasih tahu sama saya. Oh, dia informan saya. Dia baik ke saya. Padahal karena berita dari dia, kita jadi marah. Jadi kesal. Bahkan ingin balas dendam. Itulah roh pemecah ya. Terus? Kedengkian. 3, 2, 1. Kedengkian. Ada nggak kedengkian? Enggak. Terus kemabukan, ada nggak? Ada. Pesta pora. Ada. Iya mungkin ya karena nggak ada uang ya. Iya, haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, ya sebenarnya pesta pora itu ya itu bukan harus ada uang banyak. Pesta pora itu artinya kita punya uang 100.000. Sok-sokan kita. Iya, makan di tempat yang harganya 100.000, bahkan 100.000 lebih. Sampai kita tinggalkan jam kita, KTP kita. Itu namanya pesta pora. Bagi orang yang punya uang 5 miliar, makan 1 juta itu bukan pesta pora. Biasa saja. Jadi jangan salah arti ya, pesta pora ya. Nanti kalau lihat si Hotman Paris makan, berapa? 2 juta. Pesta pora dia. Enggak. Tapi kalau Pak Hendrik gitu mungkin bisa dikatakan pesta pora kan? Iya, karena masalah pesta nggak ada masalah, mungkin foranya yang buat masalah. Ya, si pora ini seperti tadi kan Hawa yang buat masalah kan? Terus dan sebagainya, berarti banyak yang tidak tercatat. Terus 3, 2, 1 terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Iya, kenapa saya ya membaca ayat ini buat kita semua saudara? Karena berkaitan ya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Dengan tubuh apa dia akan datang kembali? Kan harus dibangkitkan, harus ada tubuhnya dong. Tubuh yang tadi kan udah mati nih. Betul nggak? Yang mati tubuh yang mana nih? Tubuh jasmani. Ya, tubuh yang kita baca tadi. Itu mati tuh. Haleluya. Tubuh daging. Iya, tubuh daging mati. Iya. Nah, terus yang dibangkitkan? Nah, tubuh kemuliaan ini sudah ada di dalam diri orang itu semasa hidup, atau setelah mati dia baru Tuhan cari tubuh kemuliaannya. Semasa hidup. Luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ini baru cerdas. Nah, terus gimana?
Gimana ilmu tasawufnya? Kok bisa ada tubuh kemuliaan itu dalam diri kita? Coba. Gimana ilmu tasawufnya? Hah? Segambar Haleluya. Coba baca. Yohanes 12 ayat 24. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Iya. Jadi saudara, kalau biji gandum itu jatuh ke tanah, ya, dia pasti mati. Kalau mati baru dia bisa hidup, bertumbuh. Dengan dia bertumbuh bisa berdaun, berbuah. Tapi yang pertama harus bijinya mati. Betul kan? Iya. Kalau bijinya nggak mati, misalnya disimpan terus di lemari, kira-kira bisa nggak tumbuh tubuhnya tadi? Tubuh biji durian. Oke lah, biji durian kita simpan terus di lemari, bisa nggak tumbuh? Nggak bisa. Pertanyaannya, waktu kita simpan di lemari, udah ada nggak tubuhnya itu? Ada. Tapi kenapa nggak bisa muncul tubuhnya itu? Nggak bisa keluar? Tidak mati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ya, tidak mati. Jadi harus mati. Oke? Paham sampai di sini? Ya, saya ulangi lagi ya. Kalau biji gandum tadi, yang mudah lah, kita nggak paham gandum ya. Biji durian kita simpan terus ya di lemari, dia nggak tubuhnya itu batang itu tubuh maksudnya. Ya, tubuhnya jago ya Paulus ya memberikan ilustrasi untuk menjawab debatan-debatan orang. Karena orang Saduki nggak percaya kebangkitan, saudara. Orang Saduki nggak percaya. Makanya mana mungkin ada kebangkitan? Mana mungkin ada kebangkitan tubuh? Ini jawaban Paulus cerdas. Malah orang bilang Paulus nabi palsu. Nabi palsu itu yang buta huruf. Iya, itu palsu pasti. Paulus cerdas. Iya, Paulus cerdas ya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih cerdas, Paulus ini cerdas sekali. Iya. Makanya dia bisa jawab itu, ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, kita kembali ke tadi ya. Oke? 1 Korintus 15. Ya. Tadi sebenarnya saya bukan mau nyampaikan ini, tapi saya pikir ini lebih cocok untuk kita bertasawuf. Jadi saudara, saya dulu Islam. Jadi banyak ini aliran Islam ini. Ada salah satu tasawuf. Itu Buya Sakur kayaknya tasawuf. Jadi di kampung saya itu di Gunting Saga sama di Damuli, tapi mereka lebih banyak di Gunting Saga. Itu aliran tasawuf. Jadi mereka namanya, tolong Pak Tanjung, namanya apa Pak Tanjung? Suluk. Jadi suluk itu 40 hari 40 malam. Mereka di kelambu aja. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhannya. Haleluya. Jangan maksudnya ini tasawuf. Anda pun harus bertasawuf maksud saya. Untuk mengenal Yesus itu nggak gampang. Bukan asal nyanyi haleluya, puji Tuhan. Anda kenal Yesus enggak. Iya, harus suluk. Haleluya. Haleluya. Iya, 1 Korintus 15 tadi ayat berapa? 3 berapa tadi? 35. Ya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana kalau orang mati dibangkitkan? Saudara, kalau Anda baca dari ayat 1, ini terjadi satu perdebatan. Paulus didebat oleh orang-orang Yahudi yang golongan Saduki yang tidak percaya kebangkitan. Bagi orang Farisi, no problem. Ya, bagi ahli Taurat nggak ada masalah. Tapi orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Nah, makanya Paulus menjelaskan. Ya, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Haleluya. Apa Paulus jawab? 3, 2, 1. Hai yang bodoh, apa yang masuk kita bukan tidak akan tumbuh dan hidup kalau dia tidak mati dahulu. Iya, luar biasa ya jawabannya ya.
Dahsyat nggak jawaban ini? Dahsyat. Dibilang, hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Terus ayat 37. 3, 2, 1. Dan yang kau taburkan adalah tumbuh tanaman yang tumbuh, tapi biji yang tidak terbelit, umpamanya dia atau biji lain. Biji lain kita ganti dengan biji duren. Ya, supaya gampang. Jadi saudaraku yang saya kasih, hai orang bodoh, apa yang kau sendiri tabur tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman. Saudara, kalau Anda menanam durian, apakah Anda potong itu ranting durian? Ini banyak orang yang lahir di Jakarta nggak paham nih. Nggak. Yang saudara tanam apanya? Bijinya, bukan rantingnya. Rantingnya itu artinya tubuhnya. Haleluya. Jadi saudara bukan potong tubuh durian, Anda tanam, bukan. Tapi bijinya, ya. Nah terus kenapa kok setelah beberapa minggu bisa tumbuh itu apanya? Tubuhnya. Tubuh tadi yang di dalam biji tadi kok bisa tumbuh? Sudah ditanam dan mati. Karena bijinya sudah mati. Nah, pertanyaannya, waktu tadi sebelum kalian tanam ke tanah, waktu belum mati biji tersebut, apakah tubuh itu sudah ada dalam biji? Sudah. Haleluya. Sekarang saya mau tanya, kalian dibangkitkan nanti dengan tubuh yang seperti ini atau dengan tubuh kemuliaan? Yang kedua, apakah waktu dibangkitkan nanti baru Tuhan cari tubuh kemuliaan untuk Pak Hendrik, untuk istrinya, untuk si Tere kurang cocok tubuh kemuliaan ini, wajahnya kurang cocok, cari lagi, oh tubuh kemuliaan untuk Randy ini. Apakah gitu cara Tuhan? Woi, cerdas, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Memang orang yang suka makan daging babi cerdas. Iya, ya kan? Supaya itu aja ada bahan omongan. Haleluya. Karena saudara hati-hati ya yang suka makan B2 ya. Sekarang sudah ada undang-undangnya, udah digodok. Kayak sepertinya udah selesai itu. Ya, potong anjing. B1. Ya, nggak boleh ya. Potong anjing nggak boleh ya. Masuk penjara. Hah? Nggak boleh, makan bisa. Ya. Makan kan nggak ketahuan, udah makan. Yang motong yang ditangkap. Iya. Tapi nanti kalau ada reserse, buser. Manurung, kau makan daging anjing? Iya. Siapa yang motong? Iya. Jangan ngembet. Jangan ngembet. Itu kalau di maaf ya, kami dulu di dunia preman tuh nggak boleh ngembet. Siapa yang melakukan? Saya, Pak. 4 orang kalian. Enggak, Pak. 4 orang. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Saya sendiri, Pak. Kalau sampai selesai BAP, sampai kejaksaan, sampai putus hukuman dari pengadilan, tetap kita bilang sendiri. Padahal kita punya 3 orang yang tidak kita embed. Namanya kita pahlawan. Padahal itu berbohong. Tapi pahlawan. Jadi saudara, pahlawan itu dilihat dari sisi mana? Oke? Pembohong pun bisa jadi pahlawan. Haleluya. Paham sampai di sini? Iya, haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, terus dengan tubuh kemuliaan tadi, Anda kan dibangkitkan tadi dengan tubuh kemuliaan. Oke? Ini kita mau jadi berkat juga bagi banyak orang. Saya yakin banyak orang yang nggak mengerti, yang nggak paham ya. Ini namanya ilmu tasawuf. Haleluya. Terus gimana tubuh kemuliaan itu bisa ada di dalam kita? Gimana ceritanya? Kira-kira? Mati kedagingan. Tadi mau apa tadi? Pertama, hawa nafsu. Percabulan. Jangan. Terus mati itu. Iri dengki. Mati. Terus penyembahan berhala. Stop. Terus amarah. Jangan. Terus pencitraan. Stop. Jangan. Terus perseteruan. Tidak mau, saya tetap mengampuni. Saya tidak mau berseteru dengan dia walaupun dia menjelek-jelekin saya. Terus
Pecah bulan. Ya tadi udah ya. Terus Sihir. sihir. Oh kurang ajar itu orang. Itu buat susah saya. Saya mau cari dukun yang jago sihir. Atau saudara sendiri, aku punya sihir. Terus saudara cari boneka, saudara tusuk. Cuk, terus yang di sana teriak-teriak. Aduh! Ada nggak orang yang punya ilmu seperti itu? Ada. Jangan main-main di alam roh, saudara. Ada. Kalau kau sekarang masih hidup, ini karena pertolongan Tuhan. Siapa tahu banyak yang sihir saudara, tapi nggak mempan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya yakin yang suka sama saya itu dengan yang benci seimbang. Siapa tahu yang benci-benci saya udah sihir saya nggak mempan. Ya, pergi ke Gunung Kawi, pergi ke Gunung Kumungkus, pergi ke gunung-gunung mana kan? Gunung Sahari. Mati si Lubis. Mati supaya tidak ada penginjilan. Supaya gereja tanpa tembok 1000 pintu tutup. Mati dia. Makin sehat, ya kan? Ya siapa tahu. Ya nggak tahu kita kan. Nah, saudara, apalagi tadi? Pesta pora. Uang banyak nih. Wah, mau pesta pora lah ini. Jangan. Terus kasih aja untuk gereja tembok, gereja tanpa tembok 1000 pintu. Setiap minggu 2 juta lebih itu biayanya. Kasihlah ke sana. Kasihlah. Itu saudara sedang membangun tubuh kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Terus apa lagi tadi? Kepentingan sendiri, mementingkan diri sendiri. Haleluya. 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 Buat saya aja kurang mau kasih dia makan. Saya kasihan saudara kan. Saya nggak paham apa yang diomong dia. Pas mau ke Bareskrim itu kan kita nyebrang apa itu jalan layang tuh. Harus seberang. Terus dia pakai masker. Saya pikir apa ini orang sini? Pak, dia minta makan, kata si Daniel. Minta makan. Saya kasih karena dia kan sambil mulung. Ya saya tambahin lah supaya dia bisa makan gitu ya. Iya. Saudara, mari kita selalu jangan mementingkan diri sendiri. Saya udah robah banyak sekarang. Tanya Daniel lah yang selalu ikut saya. Setiap parkir, dulu saya malas bayar parkiran. Kan saya gaya-gaya saya kan. Minta parkir, takut dia. Sekarang enggak. Kasih. Saya pikir dia juga butuh makan, gitu aja. Ya, mau dia itu ilegal, nggak ilegal, itu parkiran menurut saya tidak ada masalah ya. Dia butuh makan. Dan yang lain-lain, kalau saya lihat ada orang susah, kayak kemarin ibu-ibu di sini, saya lihat dia, kita udah mau masuk mobil dia masih ngambil-ngambil. Pertama takut dia ngambil. Kita pulang dari mana kemarin? Dari anak jalanan ya, dari gereja tanpa tembok 10 pintu. Terus, kenapa ibu nggak ambil? Ya, takutnya pot ini masih dipakai. Nggak, bawa. Saya pikir pot itu paling ditimbang nggak sampai 1 kilo. Nggak sampai 5.000 pot yang udah pecah. Saya pikir, bu sini bu, saya kasih walaupun dikit. 5.000 memang dikit, tapi dibandingkan pot itu nggak sampai 5.000. Dia korek-korek itu. Wih, pemulung ngeri saudara. Itu 1 kilo ini cuma 3.000 apa 2.000. Susah nggak cari 1 kilo segini? Makanya mereka dapatnya cuma 25.000 sehari. Itu saya percaya susah. Apalagi sekarang para pemulung saling bersaing. Rebutan. Pendeta aja bersaing, apalagi pemulung. Iya kan? Iya. Kalau kita saudara tidak mementingkan? Iya. Kita ini orang lain butuh. Kita kasih. Kita sedang membangun tubuh kemuliaan. Jadi ketika engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ketika engkau taat kepada perintah-perintahnya, ketika kau menjauhi larangannya, engkau sedang mematikan dagingmu. Di situ juga engkau sedang membangun tubuh kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita lihat, kalau orang benar-benar dia membangun tubuh kemuliaan dengan konsisten, orang ini menjadi orang yang punya kuasa. Iya, punya kuasa. Kemungkinan ya, kalau sempurna betul tubuh kemuliaannya, bisa jalan di atas air. Saya yakin. Saya tidak bilang saya sudah sempurna.
Kalau sudah sempurna, saya jalan di atas air. Tapi kalau saya dikejar-kejar Firaun, saya yakin jalan di atas air. Karena Firaun belum mau kejar saya. Iya kan? Iya. Jadi saudara, tubuh kemuliaan ini tidak menunjukkan kekuasaan duniawi. Tidak menunjukkan kekuasaan duniawi, harus jadi anggota dewan dulu, baru tanda tangannya berlaku. Harus jadi menteri dulu, baru tanda tangannya berlaku. Harus jadi presiden dulu, baru tanda tangannya berlaku. Tubuh kemuliaan ini tanpa mengandalkan kekuatan-kekuatan duniawi. Dengan kuasa Allah, dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Makanya saudara, kalau mau Anda dipakai Tuhan, kalau mau Anda punya kuasa, engkau bangun tubuh kemuliaan. Jadi tubuh kemuliaan itu sekarang sudah terbangun. Mungkin ya ada orang yang terbangun masih segini. Ini perumpamaan doang. Segini. Terus taat segini. Taat segini. Taat terus. Setia taat. Penuh tubuh kemuliaan. Haleluya. 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 Makanya saudara, ketika nanti kita dibangkitkan, tubuh kemuliaan yang sudah ada di dalam kita itu yang dibangkitkan. Saya kasih analogi. Orang ini Kristen, tapi hidupnya ngerampok, mencuri, dosa terus. Dibangkitkan nggak dengan tubuh kemuliaan? Dibangkitkan nggak dengan tubuh kemuliaan? Tidak. Haleluya. Haleluya. Dia dibangkitkan dengan tubuh dosanya. Tubuh dosanya itulah nanti yang akan mengalami api neraka. Tapi saudara dan saya itu dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Bisa nggak Tuhan membangkitkan tubuh dosanya yang dulu? Apa sulitnya? Buktinya Lazarus 4 hari sudah mati. Itu bukan tubuh kemuliaan yang dibangkitkan Tuhan, tubuh dia. Hei Lazarus, bangkitlah kau bang. Apa sulitnya bagi Tuhan? Jadi orang yang tidak membangun tubuh kemuliaan pada masa hidupnya, dia akan dibangkitkan dengan tubuh dosanya, dia akan dicampakkan ke api neraka. Tapi kita yang membangun tubuh kemuliaan mulai saat sekarang, kita mati dibangkitkan tubuh kemuliaan kita, dimasukkan ke Firdaus, ke sorga, ke tempatnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada yang kangen? Yeay. Ada yang kangen? Iya. Kangen ke sana ada? Bangun tubuh kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Jangan saudara pikir yang penting gua Kristen pasti masuk surga. Jangan. Nggak ada itu ajaran siapa itu. Setan yang mengajarkan itu. Iya, supaya kita hidup sembrono, supaya kita hidup suka-suka kita. Setan bilang, lu udah Kristen pasti masuk surga. Itu setan itu. Kita harus bangun tubuh kemuliaan. Saya salut dengan jawaban Paulus ini. Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Ayat 37. 3, 2, 1. Terus. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikatakannya, dia memberikan kepada tiap-tiap Saudara, Tuhan Maha Kuasa nggak? Tuhan berhak nggak untuk memberikan tubuh sesuai dengan kemauan Tuhan? Ini bilang, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Sampai Bang James saja yang pendengarannya kurang, dia tepuk tangannya pas. Pas Pak Tanjung pek, dia pek. Kan kecuali gini ya, Pak Tanjung baru semenit dia gini, nah itu berarti gak denger. Pas Pak Tanjung gini, pas gini, luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Sembuh in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Sembuh dalam nama Yesus. Pendengarannya sembuh dalam nama Yesus. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, saya salut juga saudara. Padahal kalau kita panggil, Bang, katanya. Iya, luar biasa ya.
Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Haleluya. Haleluya. Andalah biji itu. Setiap biji punya tubuh sendiri-sendiri. Haleluya. Untuk kita bisa muncul dengan tubuh yang sama, hanya ada satu cara. Sama-sama. Aduh, sama-sama. Kok sama-sama? Sama-sama. Mari kita mati. Mondeng. Bukan mati beneran. Iya. Tadi kan udah diawali dengan kedagingan. Nggak mungkin apa yang saya sampaikan ini lari ke yang lain-lain. Ya sesuai konteks yang tadi. Haleluya. Haleluya. Betul. Kita harus bunuh diri. Bunuh diri itu jangan saudara pikir, iya itu bunuh diri itu kita lompat dari lantai 7 atau kita ambil pisau bunuh diri. Bukan. Bunuh diri itu bunuhlah dirimu sendiri supaya Kristus hidup di dalam engkau. Bukan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Bunuh dirimu sendiri itu tadi keangkuhan, kesombongan, penyembah berhala, sihir, apalagi itu macam-macam. Bunuh itu. Salibkan. Haleluya. Yesus disalibkan itu karena orang berdosa. Supaya orang berdosa ditebus, diselamatkan. Ya, kita bukan disalibkan, kita menyalibkan diri sendiri. Yesus bukan menyalibkan diri sendiri. Yesus disalibkan oleh tentara Romawi karena provokator propaganda ahli Taurat orang Farisi dan Saduki. Tapi kita menyalibkan diri sendiri. Karena aku nggak bisa menyalibkan saudara. Haleluya. Siapapun nggak bisa menyalibkan saudara. Karena yang disalibkan bukan tubuh seperti tubuh Yesus. Haleluya. Yang disalibkan adalah daging. Haleluya. Hari ini semua kita sudah mati. Haleluya. 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 Luar biasa. Makanya orang kalau penggal-penggal si Lubis suruh jemaatnya bunuh diri. Haleluya. Ya gak biar, gak apa-apa, gak masalah. Kan nanti ada yang aslinya kan. Iya. Oleh karena itu saudara Bapak Ibu sekalian, yang mau dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, jangan berharap nanti kau baru dapat tubuh kemuliaan. Sekarang kau harus punya tubuh kemuliaan supaya Tuhan bisa bangkitkan tubuh kemuliaan yang sekarang di dalam dirimu. Karena tubuh kemuliaan yang di dalam dirimu tidak bisa kelihatan orang disebabkan itu ditutupi oleh tubuh lahiriamu. Tetapi ketika tubuh lahiriamu nanti mati di tanah, baru tubuh kemuliaan itu akan dibangkitkan oleh Tuhan kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Beda ya. Dengan kedagingan tadi beda ya. Ya, kedagingan dimatikan supaya tubuh kemuliaan hidup di dalam kita, bertumbuh terus ya. Oke, ya. Tetapi tubuh kemuliaan yang sekarang ini tidak bisa dilihat oleh orang dengan kasat mata jasmani, dengan mikroskop apapun. Haleluya. Hanya Tuhan yang bisa lihat dan orang-orang tertentu yang bisa lihat. Orang-orang tertentu bisa lihat, loh orang ini berbeda, orang ini lain. Kenapa bisa? Ternyata dia punya tubuh kemuliaan. Ya, jadi tubuh kemuliaan itu sudah ada pada kita, tetapi tidak bisa dilihat semua orang karena ditutupi tubuh lahir, bukan daging. Daging beda sifat tadi. Ini tubuh lahir. Ketika tubuh lahirnya mati, rib di Songmah Maradian gitu ya. Monding. Firman Manurung misalnya. Yang dibangkitkan pasti firmannya. Haleluya. Karena udah ada firman kan. Firman pasti bangkit. Firman gak bisa mati. Luar biasa.
Itulah sebabnya Pak Manurung selalu bilang, aku mau kembali ke sana. Rupanya namanya Firman ya. Iya, luar biasa. Oh, Peri. Peri. Lah, saya pikir Firman. Ada yang bilang Firman. Haleluya. Iya, saudara. Tapi nggak apa-apa begini-begini ya. Iya, biarin aja. Nanti ada orang juga yang ngeprank itu. Di Silulubis di prank jemaatnya. Kalau orang sudah terkenal susah, apapun yang diomongin pasti dicari. Untuk cari duit ya, nggak apa-apa lah, biarin lah ya. Haleluya, biar makan dia ya. Ada judulnya di situ. Di Silulubis di prank jemaatnya. Wih, 25.000 yang nonton. Luar biasa. Tak apapun di pranknya. Haleluya, haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih, kita semua yang hadir di sini, kita harus membangun tubuh kemuliaan. Jangan berharap setelah mati Tuhan kasih tubuh itu. Selagi kita masih hidup, kita sudah punya. Supaya Tuhan bisa bangkitkan. Ketika tubuh lahiriah kita mati, maka Tuhan bangkitkan tubuh kemuliaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Saudara, matikan daging. Haleluya. Biar tubuh kemuliaan itu muncul di dalam diri kita. Dan terus bangun tubuh kemuliaan itu. Tubuh kemuliaan itu ada di dalam kita ketika kita membangunnya. Tapi tidak semua orang bisa melihat tubuh kemuliaan itu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Anda masih ingat di Matius 17 ketika Yesus membawa Yakobus, Yohanes dan Petrus, mereka melihat tubuh kemuliaan Yesus. Tapi tidak semua orang bisa melihatnya. Buktinya 5.000 orang yang kasih makan dan minum tidak melihat itu. Tetapi 3 orang tadi bisa melihat tubuh kemuliaan itu. Sekali waktu nanti ada orang-orang tertentu yang berkata kepada saudara, kaunya Pak Tanjung? Iya, loh kok lain kulihat, kok bersinar-sinar matamu tadi, bersinar-sinar tadi wajahmu. Saudara, itu pasti bisa terjadi. Haleluya. Ada orang-orang tertentu yang punya niat jahat kepada kita, itu bisa lihat dia sepertinya bukan kita. Karena dia tidak melihat wajah asli kita. Ada wajah tubuh kemuliaan. Karena itu saudara, bangunlah hari ini tubuh kemuliaan itu. Dan saya percaya, sebelum engkau nanti sampai ke sorga, di bumi pun kau sudah menikmati hidup itu. Dengan kau memiliki tubuh kemuliaan, kau sudah menikmati hidup itu. Doamu gampang kali dikabulkan. Kau ngomong gini jadi, kau ngomong gini jadi. Semuanya gampang sekali jadi. Itu karena di dalam hidupmu sudah ada tubuh kemuliaan itu. Tubuh kemuliaan itu yang punya kuasa dalam dirimu. Angkat hatimu, angkat dua belah tanganmu, arahkan kepada Kristus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami siap matikan kedagingan kami. Kami siap matikan kedagingan kami. Kami mau membangun tubuh kemuliaan di dalam tubuh lahiriah kami. Dan kami percaya sekali waktu tubuh lahiriah kami mati, dikuburkan, tapi tubuh kemuliaan akan bangkit bersama Kristus dalam kerajaan. Tuhan Yesus, kami bangun mulai sekarang sampai Engkau panggil kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya.